Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar bersama kembali satu topik firman Tuhan mengenai ulang tahun dan pemeliharaan Tuhan yang diambil dari Nats Pembimbing Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudaraku terkasih, ulang tahun bukan sekedar bertambahnya angka usia. Ulang tahun adalah kesempatan untuk kita berhenti sejenak, refleksi diri, melihat ke belakang, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita, sampai saat ini. Dan kita menyadari, mengakui bahwa ketika kita masih berdiri hari ini bukan semata-mata karena kekuatan, kepintaran, atau usaha kita, melainkan karena pemeliharaan Tuhan. Ada doa yang dijawab, ada air mata yang dihapus, ada bahaya yang tidak kita sadari, tapi Tuhan lindungi. Bahkan ketika kita merasa sendirian, sesungguhnya tangan Tuhan tetap menopang. Ratapan 3 ayat 22-23 ini seringkali juga dijadikan nyanyian rohani. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudaraku, poin pertama, pemeliharaan Tuhan terjadi setiap hari, bukan hanya pada saat mujizat atau doa terjawab. Seringkali kita menganggap pemeliharaan Tuhan hanya ketika terjadi sesuatu yang luar biasa, padahal napas yang kita hirup, kesehatan yang masih kita nikmati, keluarga yang masih mengasihi kita, pekerjaan, sahabat, bahkan kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan hari ini, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Ketika kita masih memiliki iman dan tujuan hidup yang berarti, itu juga bukti pemeliharaan Tuhan yang kita miliki. Tuhan memelihara kita melalui hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang kita alami setiap hari, tetapi sangat berarti. Coba saudaraku, kalau kita hitung, jikalau oksigen yang kita hidup ini berbayar atau tidak free, sebagaimana saat COVID dulu, banyak orang butuh oksigen dan berbayar, 1 bulan bisa miliaran rupiah. Matahari masih gratis kita dapatkan. Di sebagian negara Eropa, untuk mendapatkan sinar matahari gratis, itu harus nunggu musim panas dulu, sekitar 2 atau 3 bulan. Haleluya, saudaraku. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudaraku yang terkasih, menariknya, ayat ini tidak ditulis ketika keadaan Yeremia sedang baik-baik saja. Sebaliknya, ketika Yerusalem telah hancur, bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel, dan masa depan tampak gelap. Bait Allah dihancurkan, bahkan perkakas-perkakas bait Allah diambil oleh kerajaan Babel. Namun di tengah situasi itu Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi. Artinya apa, saudara-saudaraku? Pemeliharaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan menyertai kita di setiap musim kehidupan. Poin kedua, pemeliharaan Tuhan tidak berarti hidup tanpa masalah. Daud menulis di dalam Mazmur 23 yang bertemakan Tuhan adalah gembalaku. Bukan ketika hidupnya mudah, tetapi hidupnya dalam ketidakpastian, bahkan mengalami penderitaan. Bayangkan ia pernah dikejar musuh, diburu Saul bertahun-tahun. Dia hidup di goa. Padahal sejak umur 15
kira-kira sampai 17 tahun ia pernah dinobatkan oleh Nabi Samuel bahwa dia akan menjadi raja Israel. Namun hidupnya tidak luput dari ketidakpastian dan penderitaan. Bahkan ia kehilangan sahabat dan anaknya. Ia menghadapi pemberontakan keluarga sendiri. Namun ia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mari saudaraku, saat ini kita lihat apa ungkapan Daud dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Ini juga adalah nyanyian rohani. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan, saudaraku, kata-kata selanjutnya. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow, luar biasa. Daud mengatakan bahwa Tuhan menyediakan hidangan bahkan di hadapan lawannya. Engkau mengurapiku dengan minyak, pialaku melimpah. Perhatikan kata-kata Daud. Kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, pemeliharaan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah menghadapi badai. Pemeliharaan Tuhan berarti kita tidak pernah menghadapi badai sendirian. Tuhan menyertai, menguatkan, dan menuntun sampai kita tiba sampai tujuannya. Saudaraku, saudara ingat Alkitab Daniel 3 ayat 1-30, ada 3 orang yang dimasukkan ke dapur api yang dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya. Karena orang tersebut tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Orang tersebut adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dimasukkan ke dapur api karena tidak mau disuruh menyembah patung emas yang tingginya kira-kira 9 meter dan lebar 3 meter. Tapi Allah tidak mencegah mereka masuk ke dapur api. Allah membebaskan ketiga orang tersebut sebelum dimasukkan ke dapur api. Allah tidak membebaskan ketiga orang tersebut, tapi Allah membiarkan, Allah mengizinkan 3 orang tersebut masuk ke dapur api. Dan apa yang terjadi? Ketiga orang tersebut dimasukkan ke dapur api, namun ada 4 orang yang terlihat yang tidak terjadi apa-apa di dalam dapur api tersebut. Kulit mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak terbakar, tubuh mereka tidak terbakar. Karena apa? Allah hadir di dalam dapur api tersebut. Allah hadir menyertai dan melindungi mereka. Saudaraku, ini prinsip yang penting. Seringkali Allah tidak menghilangkan persoalan, tetapi menyertai umatnya melewati persoalan itu. Saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan sakit, persoalan, keluarga, kesulitan ekonomi, atau pergumulan batin yang tidak diketahui orang lain. Ingatlah, masalah bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, di tengah setiap pergumulan, Tuhan sedang memelihara, menguatkan, dan membentuk iman kita agar semakin teguh. Karena itu,
Jangan biarkan masalah membuat kita kehilangan iman atau undur iman kita. Jadikan setiap pergumulan sebagai kesempatan untuk kita semakin percaya pada Tuhan yang setia dan memelihara hidup kita. Semakin mengandalkan Dia, semakin kuat lutut kita untuk berdoa. Karena ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Dan ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita turun tangan, maka Allah sendiri akan turun tangan. Allah sendiri yang akan mensolusikan setiap masalah kita. Pemeliharaan Tuhan bukan berarti hidup kita tanpa masalah, tetapi hidup kita yang selalu berada dalam tangannya yang penuh kasih. Oh, haleluya, saudaraku terkasih. Poin ketiga, ulang tahun adalah kesempatan kita untuk memperbaharui komitmen kepada Tuhan. Memang bertambah usia berarti berkurang 1 tahun kesempatan hidup di dunia. Karena itu, pertanyaan terpentingnya bukan sudah berapa umur saya, tapi bagaimana saya menggunakan umur yang Tuhan percayakan. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari kami, agar kami beroleh hati bijaksana. Saudaraku, itu juga lagu pujian. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Saudaraku terkasih, ada 3 pemeliharaan Tuhan purna yang telah kita pelajari. Pertama, pemeliharaan Tuhan terjadi setiap hari, bukan hanya pada saat mujizat. Kedua, pemeliharaan Tuhan tidak berarti hidup tanpa masalah. Dan ketiga, ulang tahun adalah kesempatan untuk memperbaharui komitmen kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum mengakhiri renungan kita hari ini, bayangkan seorang anak kecil atau kita sedang merayakan ulang tahun. Mungkin usia 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin 65 tahun. Di atas meja ada kue, biasanya dengan lilin yang menyala. Semua orang fokus menghitung jumlah lilin. Ada 1 tahun, 5 tahun, 65 tahun. Tetapi tahukah saudaraku, Tuhan tidak pernah menghitung hidup kita dari jumlah lilinnya. Tuhan menghitung dari kesetiaannya yang menyertai setiap hari kehidupan kita. Tuhan telah menyertai kehidupan kita selama ini. Saat kita lahir, kita tidak mampu menjaga diri kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan mencari makan atau melindungi diri. Namun Tuhan memakai orang tua keluarga dan banyak orang tua atau banyak orang untuk memelihara kita. Bahkan Tuhan memakai beberapa keadaan sulit sekalipun untuk kita bisa belajar dan hidup mengandalkan Dia. Ketika kita bertumbuh, ada masa sukacita, ada masa air mata. Ada doa yang langsung dijawab, ada doa yang harus menunggu. Ada keberhasilan yang membuat kita bersyukur, ada kegagalan yang justru membentuk karakter kita. Tetapi ketika kita melihat ke belakang, kita dapat berkata, oh Tuhan, aku masih ada hari ini bukan karena kuatku, tapi karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Itulah sebabnya saudaraku, ketika kita merayakan ulang tahun, bukan sekedar perayaan bertambahnya usia, tetapi peringatan akan pemeliharaan Tuhan yang tidak berhenti. Namun, kasih karunia Tuhan bukan hanya untuk dikenang, melainkan juga untuk direspon. Komitmen kita hari ini adalah, jika Tuhan melihara kita, maka kita pun akan semakin setia mengikut Dia. Jika Tuhan telah memberi kita umur yang baru, maka kita akan memakai sisa hidup kita untuk memuliakan namanya. Jika Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka kita pun tidak akan meninggalkan panggilannya. Mari saudaraku, saat ini kita melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan yang telah memelihara kita sampai hari ini adalah Tuhan yang sama, yang akan menuntun setiap langkah kita sampai akhir perjalanan hidup. Dan kita berkomitmen bahwa tahun depan bukan cuma angka yang bertambah, tetapi iman kita bertambah, semakin dewasa,
kasih kita juga bertambah, semakin nyata. Pengharapan kita juga bertambah, semakin teguh. Dan kehidupan kita semakin memuliakan Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.